Hai, saya Istiqomah, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia semester 1. Pada video kali ini akan membahas mengenai persediaan atau inventory pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, kita masuk pada persediaan nih. Apa sih itu persediaan? Persediaan ialah tersedianya untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dalam bentuk bahan untuk perlengkapan, untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian, apa saja sih jenis persediaan? Pada perusahaan dagang, persediaan ialah barang dagangan atau merchandise inventory. Sedangkan pada perusahaan manufacturer, pertama ada bahan baku, barang dalam proses, hingga barang jadi. Pada sistem pencatatan persediaan, pertama yaitu ada sistem periodik dengan ciri-ciri tidak mencatat persediaan setiap transaksi, HPP dihitung di akhir periode, dan perlu perhitungan fisik. Apa saja sih rumus HPP-nya? Atau harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Sedangkan untuk pembelian bersih sama dengan pembelian tambah beban angkut kurang retur potongan. Dengan contoh pada sistem periodik, data PT Maju Sejahtera menjual laptop Asus VivoBook 14 dengan persediaan awal 100 unit dengan harga 10 juta. Pembelian pada 5 Januari 200 unit dengan harga 12 juta, beban angkut 20 juta dan retur pembeliannya 10 juta. Kemudian menghitung pembelian bersih pada pembelian sama dengan 200 unit dikali 12 juta sama dengan 2.400.000.000. Pembelian bersihnya yaitu 2.400.000.000 ditambah 20 juta beban angkut dikurangi 10 juta retur pembelian, sehingga hasil akhirnya yaitu 2.410.000.000. Kemudian kita akan menghitung barang tersedia yang dijual. Persediaan awal sama dengan 100 unit dikali 10 juta hingga hasilnya yaitu 1 miliar. Sedangkan barang tersedia dijual sama dengan 1 miliar ditambah 2.410.000.000 sama dengan 3.410.000.000. Kemudian pada sistem periodik FIFO kita akan menghitung persediaan akhir karena kita menggunakan FIFO, first in first out, karena FIFO adalah persediaan akhir yang berasal dari pembelian terakhir. 150 unit dengan 12 juta sama dengan 1.800.000.000. Bagaimana menghitung HPP-nya? Yaitu dengan HPP sama dengan 3.410.000.000 dikurang 1.800.000.000 sama dengan 1.610.000.000. Itulah HPP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sistem perpetual. Selain sistem periodik, ada juga sistem perpetual. Dengan ciri-ciri persediaan dicatat setiap transaksi, HPP langsung dicatat saat penjualan dan tidak perlu tunggu akhir periode. Dengan jurnal saat membeli barang sebagai berikut dan juga jurnal saat menjual barang sebagai berikut. Kemudian dengan contoh yang sama, data PT Maju Sejahtera menjual laptop Asus VivoBook 14. Persediaan awal 100 unit 10 juta dengan pembelian 5 Januari 200 unit 12 juta, beban angkut 20 juta, retur pembelian 10 juta. Nah, bagaimana sih cara menghitung HPP pada sistem perpetual? Nah, kalau berdasarkan contohnya nih, ada 150 unit laptop terdiri dari 100 unit dikali 10 juta sama dengan 1 miliar dan 50 unit lainnya dikali 12 juta sama dengan 600 juta, sehingga HPP sama dengan 1.600.000.000. Begitu. Kemudian kita menghitung penjualannya dengan 150 dikali 15 juta yaitu 2.250.000.000. Kita menghitung laba kotornya juga dengan cara 250 juta tadi dikurang 1.600.000.000 atau HPP-nya tadi, sehingga dapatlah nih laba kotornya senilai 650 juta.
Persediaan akhir dalam sistem FIFO yaitu total unit yang tersedia 100 unit tambah 200 unit yaitu 300 unit, yang terjual 150 unit, maka sisa 150 unit. 150 unit ini dikali 12 juta, maka 1.800.000.000 adalah persediaan akhirnya. Adapun jurnal dalam sistem perpetual yaitu pembelian pada 5 Januari 200 unit dengan 12 juta, maka dicatat sebagai persediaan pada debit 2.400.000.000, sementara pada kas kredit 2.400.000.000. Pada beban angkut persediaan senilai 20 juta pada debit, kas pada kredit 20 juta. Begitupun pada retur pembelian, kas di debit 10 juta. Sediaan di kredit senilai 10 juta. Adapun jurnal penjualannya yaitu pada penjualan kas di debit 2.250.000.000, sedangkan penjualan di kredit 2.250.000.000. Nah, untuk HPP-nya, HPP di debit 1.600.000.000 dan persediaan di kredit 1.600.000.000. Gitu teman-teman untuk jurnalnya. Nah, kita udah sampai nih di titik perbandingan periodik versus perpetual. Jadi dalam periodik itu pencatatan akhir periode, sedangkan pada perpetual pencatatannya di setiap transaksi. HPP pada sistem periodik dihitung di akhir, sedangkan pada perpetual HPP langsung dicatat. Pada periodik kontrol stok lemah nih, sedangkan pada perpetual kontrol stoknya bisa lebih akurat. Adapun kesimpulan dalam video kali ini ialah sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan di mana setiap pembelian dan penjualan langsung dicatat sehingga saldo persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP selalu update secara real time. Sedangkan sistem periodik adalah metode di mana persediaan tidak langsung diperbarui setiap transaksi dan HPP baru dihitung pada akhir periode dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi perbedaan utamanya terletak pada waktu pencatatan HPP dan pembaruan saldo persediaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.